Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Laura Fidela dengan NPM 221063105081. Yang terhormat Ibu Dr. Karunia Eka Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial. Di video ini saya akan memaparkan hasil analisis mengenai hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan indikator utama dalam menilai perkembangan suatu negara yang dikutip dari Marshall et al. Tahun 2024. Namun, kenaikan pertumbuhan tidak selalu diikuti penurunan pengangguran seperti yang terjadi di Indonesia pada beberapa periode, yaitu mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti penurunan angka pengangguran secara signifikan, sehingga muncul keraguan mengenai efektivitas pertumbuhan dalam menyerap tenaga kerja. Secara teori, peningkatan pertumbuhan diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sebagaimana dijelaskan dalam hukum Open, yaitu adanya hubungan berlawanan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran yang dikutip dari Astari et al. Tahun 2019. Namun, perkembangan teknologi, otomatisasi, dan perubahan struktur ekonomi ke sektor kurang padat karya sering menimbulkan kondisi jobless growth, yaitu pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan penyerapan tenaga kerja, yang dikutip dari Syarifah et al. Tahun 2025. Di Indonesia, tantangan ini semakin beragam akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja dan tidak kesesuaian keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode yang saya gunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional untuk melihat ada tidaknya hubungan antara tingkat pengangguran dalam persen dengan pertumbuhan ekonomi dalam persen di Indonesia. Kedua variabel ini diukur pada skala rasio atau persentase, dan data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu pada link sebagai berikut, yaitu di rentang tahun 2010 sampai 2024. Analisis data dimulai dari uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk untuk menentukan distribusi data, yaitu hasil pengujian yang sudah saya lakukan. Pengujian ini data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk itu kita simak terlebih dahulu gimana caranya kita cek datanya berdistribusi normal atau tidak. Saya menggunakan software RStudio. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka terlebih dahulu software RStudio, kemudian kita ke file, new file yaitu RScript. Kemudian kita import dataset from Excel. Itu kalian taruhnya di mana bebas. Saya pakai dari Excel. Kita browse, kita masukkan datanya, data pengangguran dengan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2024. Kemudian setelah itu kita copy kodenya, kemudian kita import. Setelah itu muncul, kita kopikan. Oke. Kemudian yang pertama kita lakukan yaitu definisikan variabel terlebih dahulu. Yang pertama untuk X-nya ini saya definisikan, kita ambil dulu dari data poster.
Kemudian kita kasih dolar. Pertama kita lihat tingkat pengangguran untuk yang variabel X, yang Y nya itu tumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian kita print X nya, kita print Y nya. Oke. Kemudian kita run. Nah, sudah muncul datanya. Kemudian setelah itu kita baru cek asumsi normalitasnya. Nah, untuk Shapiro Wheel ini ada di library stat. Oke. Kemudian kita tulis Shapiro test untuk yang X dan Shapiro test untuk yang Y. Kemudian kita run lagi. Nah, untuk data yang pertumbuhan ekonomi ini dia tidak normal karena p-value-nya ini kurang dari 0,05. Nah, karena salah satu dari variabel ini ada yang tidak normal, maka untuk nanti kita uji korelasi itu menggunakan korelasi Rank-Spearman. Baik, kita akan hitung korelasi Rank-Spearman-nya menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan hitung korelasinya. Nah, untuk kriteria pengujiannya ini saya menggunakan uji ekor kiri karena berdasarkan hukum Okun ini menyatakan hubungan negatif atau berlawanan arah antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Untuk rumusan hipotesisnya itu H0-nya ini tidak terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan untuk HA-nya atau H1-nya itu korelasinya kurang dari 0 atau terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oke, sekarang kita akan hitung terlebih dahulu menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada data tingkat pengangguran. Nah, ini data yang sudah saya cari dari BPS dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Nah, dalam persentase. Kemudian kita cari sekarang yang pertama, yang dimulai dari kita lihat ranknya untuk variabel X. Rumusnya itu rank average. Data yang pertama titik koma kita blok semua. Kita blok semua. Titik koma 1. Ordernya itu 1. Jangan lupa di bagian yang tadi kita blok data semua itu kita dolarkan karena nanti mau ditarik sekaligus ke bawah biar tidak berubah tempatnya. Oke. Oh, salah ini tadi F. Oke, dolar. Nah, karena tadi udah didolarkan, jadi sekarang kita tinggal tarik aja ke bawah. Oke, ketemu. Untuk rankingnya
sudah ketemu untuk variabel X. Sekarang variabel Y, rumusnya sama, rank average. Data pertama titik koma semua titik koma 1. Nah, di sini juga kita kasih dolar. Sini kita kasih dolar juga. Kita tarik. Kemudian kita cari selisih. DI itu selisih ranking variabel X dan variabel Y. Kita tinggal kurangkan saja dengan ini. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, untuk ini DI kuadrat, karena rumus koefisien korelasi itu ada DI kuadrat, maka kita sekalian hitung. Tinggal kita kuadratkan. Kemudian kita tarik ke bawah. Sekarang kita jumlahkan. Nah, kita tarik saja ke sini. Oke. Kemudian kita sekarang cari koefisien korelasi. Nah, untuk N ini datanya ini ada 15 menggunakan probabilitas 0,05, dan untuk DF ini 13 karena N dikurang 2. Sekarang kita cari koefisien korelasi, yaitu rumusnya 1 dikurang 6 dikali sigma DI kuadrat per N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, ini kita kurungkan biar nanti tidak, kita kasih kali. Oke. Sudah. Nah, ketemu koefisien korelasinya itu 0,1286. Kemudian sekarang kita cari T hitungnya, yaitu sebelum itu, karena di sini rumusnya ada koefisien korelasi kuadrat, jadi kita kuadratkan terlebih dahulu di sini agar memudahkan pada saat perhitungan. Jadi tinggal dimasukkan angkanya aja, tidak usah dikuadratkan lagi. Sama dengan RS dikali SQRT. Karena akar dari N kuadrat dikurang 2 itu sama jadi F per 1 dikurang RS ini. Oke. Hasilnya 0,4675 T hitungnya. Sekarang kita cari T kritisnya. Karena saya menggunakan uji ekor kiri, jadi kita pakai T in NV, yaitu alfa, DF. Nah, ketemu. Sekarang P value-nya. P value-nya itu kita pakai T dis. T hitung titik koma nu DF titik koma true. Oke. Nah, sudah ketemu segini. Sekarang kita cari menggunakan RStudio.
Nah, kita pakai data yang tadi, tinggal kita lanjutkan aja. Kita cari dulu koefisien korelasi maksudnya. Rank Spearman. Kita definisikan terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung rank Spearman itu ada di library stats. Nah, kemudian pakai kode Cortez X, Y, alternatif. Karena kita pakai uji ekor kiri, jadi di sini pakainya less. Oke, sekarang metodenya itu Spearman. Kemudian levelnya itu untuk probabilitas, untuk kepercayaannya itu 0,95. Exact false. Oke. Sekarang kita run. Nah, ketemu p-value-nya itu 0,676. Kita lihat untuk koefisien korelasinya itu 0,1285. Kita lihat sama atau tidak. Nah, ini sama ya. Sekarang tinggal kita tarik, kita lihat berdasarkan data dulu. Oke. Ini kita tulis karena T hitungnya ini 0,4675, yaitu lebih dari T kritis. Minus 1,771, maka T hitungnya ini tidak jatuh di daerah penolakan H0, sehingga H0 tidak ditolak. Oke, sekarang begitu juga p-value-nya ini 0,676, itu lebih dari alfanya, itu 0,05, maka 0 ditolak. Oke. Sekarang kita simpulkan. Pada taraf kepercayaan 95%, tidak cukup bukti untuk menolak H0 dan mendukung klaim yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan negatif
yang signifikan secara statistik antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk kesimpulannya seperti ini. Kita balik lagi ke poster, yaitu hasil penelitiannya di sini. Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien korelasi RS-nya itu ρS-nya itu 0,1286. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat sangat lemah. Kemudian dari hasil uji signifikansi menggunakan uji ekor kirinya juga didapat T hitungnya itu lebih dari T kritis, begitu juga p-value-nya itu lebih dari alfa. Dengan demikian, pada taraf kepercayaan 95% tidak cukup bukti untuk menolak HO dan mendukung klaim yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk kesimpulan dan implikasinya yaitu berdasarkan analisis korelasi Spearman, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran Indonesia tahun 2010 sampai 2024 terbukti sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik. Nah, kenapa terbukti sangat lemah? Karena tadi berdasarkan nilai koefisien korelasinya ini saya menggunakan kriteria menurut Guilford. Nah, dengan demikian tujuan penelitian untuk mengetahui adanya hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi tidak terpenuhi. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu menurunkan tingkat pengangguran secara efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural seperti dominasi sektor ekonomi yang kurang padat karya, mismatch keterampilan tenaga kerja, serta ketimpangan kualitas pertumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kebijakan seperti penguatan sektor padat karya, peningkatan program pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Baik, demikian pemaparan hasil analisis korelasi yang sudah saya lakukan dan perhitungan yang sudah dilakukan dengan Excel maupun RStudio. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.